moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Lutfia dari kelas 12 IPS 4 akan mewawancarai Ibu Eva sebagai akuntan pendidik. Boleh tanya-tanya, Bu? Boleh, silakan. Bagaimana sih deskripsi pekerjaan Ibu sebagai akuntan pendidik? Ibu mengajar itu sudah lama juga ya. Pernah mengajar kelas 10, kelas 12, kelas 11. Jadi yang paling lama tuh di kelas 12. Awalnya Ibu dari Jakarta ya. Kemudian 10 tahun dari Jakarta baru pindah ke sini 2010. Di Jakarta juga kelas 12 juga sering, jarang kelas 11, kelas 10. Di kelas sampai di sini rupanya mungkin melihat deskripsi itu juga tetap mengajar kelas 12. Baru-baru ini baru kelas 11 atau kelas 10. Lanjut pertanyaan kedua, Bu. Yang kedua itu berapa lama sih Ibu menekuni pekerjaan sebagai akuntan pendidik? Sudah 24 tahun. Dari 2000 lebih 24, berarti ada 26 tahun lah. Honornya juga dihitung kan? Ya kan? Yang 2000 diangkat, sebelum 2000 itu kan 2 tahun Ibu udah honor. Berarti 26 tahun ada. Kalau selama di Mandua berapa tahun? Di Mandua berarti 10 tahun. 2010 sekarang udah berapa nih? 2024. Berarti 14 tahun. 14 tahun. Di Mandua dan 14 tahun. Kemudian apa alasan Ibu memilih pekerjaan sebagai akuntan pendidik? Ya, akuntan pendidik ini menarik lah menurut Ibu. Pertama mungkin karena ada hitung-hitungannya ya. Kemudian juga enjoy lah Ibu mengajar di situ. Sesuai dengan apa yang Ibu tuntut dulu waktu di S1 dulu kuliah. Kemudian skill apa yang dibutuhkan kalau ingin menjadi akuntan pendidik, Bu? Pertama tentu skill di bidang kita dulu ya. Misalnya pendidikan akuntansi, kita harus skill di bidang kita dulu. Ada penunjangnya. Kalau semasa Ibu dulu itu namanya tata buku. Jadi tata buku itu menunjang skill profesi kita. Kemudian yang lainnya juga ada bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya juga sebagai skill penunjang, di mana di dalam tata buku itu nanti ada juga istilah-istilah yang akuntansinya. Jadi menunjanglah dalam profesi kita. Kemudian jenjang karir yang dibutuhkan gimana, Bu? Jenjang karir yang dibutuhkan ya sama ya dengan profesi yang lain. Mungkin pertama jadi guru dulu kan. Jadi guru, kemudian bisa jadi wakil ya kan, wakil kepala, kemudian bisa jadi kepala, bahkan nanti bisa juga jadi pengawas. Pengawas apa, Bu? Pengawas guru-guru. Jadi misalnya pengawas guru yang berada di sekolah atau instansi sekolah yang lain gitu, apa di sanawiyah, apa di madrasah, apa di min. Latar belakang pendidikan Ibu gimana, Bu? Latar belakang pendidikan Ibu mulai dari dasar. Ya. Dari dasar Ibu dari SD dulu. SD lanjut ke SMP, SMP lanjut ke SMA, SMA baru ke IKIP Padang namanya. Setelah IKIP tentu mencari pekerjaan, maksudnya mengaplikasikan ilmu, tentu jadi guru. Jadi guru ya Bu, pertama di MAN 4, kemudian baru ke sini. Suka duka dalam pendidikan gimana, Bu? Suka duka pasti ada ya Nak ya. Pertama mungkin karena mata pelajaran Ibu kan menghitung.
kadang ada yang suka, kadang ada yang tidak. Kalau yang suka itu cepat ya. Iya. Nah, sekali aja kita jelaskan langsung dia mengerti. Yang tidak sukanya itu yang tidak bertugas. Ya, maunya kan walaupun kita tidak bisa, tapi kita berusaha untuk bisa. Biarlah nggak apa-apa menyontek atau meniru teman, tapi kita mengerti. Nah, jadi kalau kita ada keinginan seperti itu, kita pasti bisa. Tapi kalau kita menyontek saja tanpa kita mengerti, bukan berarti ini legal menyontek ya. Maksudnya dalam latihan, maksudnya tidak dalam ulah dalam latihan. Kita boleh melihat punya teman, tapi kita mengerti gitu. Jadi ilmu itu bisa kita gunakan untuk uhan untuknya. Kalau suka dalam pekerjaan ibu gimana, Bu? Banyak suka ibu, pertama dengan anak-anak yang lucu-lucu, ya kan, muda terus. Nah, apalagi anak-anak yang suka membuat tingkah yang tanpa kita perkirakan, ada gitu kan. Nah, jadi berarti senang kita melihat tingkah lakunya itu. Yang tadinya mungkin pikiran kita ini ruwet gitu ya, karena dengan tingkahnya yang lucu tadi hilang. Gitu. Misalnya kan ada duka dalam pekerjaan nih, Bu. Ya. Tantangan ibu menghadapi dalam pekerjaan yang duka itu gimana, Bu? Dukanya itu, ya itu tadi mengajak anak supaya berminat dengan pelajaran kita. Gimana dia enjoy dengan pelajaran kita. Apalagi akuntansi kan pikirannya uang, hitung, nah, pusing kan. Nah, jadi kita cari trik gimana dia suka. Kemudian pengalaman berharga ibu sama bekerja apa, Bu? Tentu kalau pengalaman belajar, tentu anak senang sama kita, Ra. Materi yang diterangkan tuh senang dia, enggak susah dia gitu. Jadi ada saling rasa lah kita sama anak-anak sedang dengan pelajaran kita pun senang dengan pelajaran dan anak belajar akuntansi gitu. Kemudian kalau dengan penghasilan dalam bidang akuntan pendidiknya gimana, Bu? Alhamdulillah. Kalau mengenai sekarang apalagi udah ada sertifikasi. Semua guru baik swasta maupun negeri dikasih sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi ini alhamdulillah kesejahteraan para guru juga meningkat. Jadi tidak ada kecemasan terhadap kehidupannya untuk ke depan nantinya. Yang terakhir, Bu, apa pesan ibu yang ingin ibu sampaikan kepada mahasiswa yang lagi proses ya? Yang penting mahasiswa itu dia mau mencari. Kalau seandainya ada hambatan, sekarang kan ada Google, ada ruang guru, ya kan? Jadi kalau ada kendala langsung bisa teratasi. Jadi kalau untuk para mahasiswa nantinya, carilah ilmu sebanyak mungkin, kemudian carilah ilmu itu untuk masa kita ke depannya gitu. Terus tidak ilmu kita ini saja, harus cari juga ilmu penunjangnya atau keterampilan penunjangnya, sehingga kita gampang diterima di mana saja. Segitu aja dulu, Bu, wawancaranya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sukses selalu Anda. Ya, Bu. Demikianlah tugas wawancara saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Di sini aja udah zoom nih. Bisa dipotong kan? 너의 오빠